Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat malam hari ini, diberikan ridho oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan zikir akbar di Putri Hijau ini dalam asuhan buya kita Syekh Muhammad As-Safandi. Kita pun bersyukur, insya Allah kita mendapatkan syafaat dari para silsilah dan dari Nabiullah Muhammad SAW. Yang kita muliakan, buya kita, pengasuh tertinggi kita, yang insya Allah selalu menyemangati kita. Dewan Mursyid dalam hal ini dipimpin oleh Syekh Muda Muhammad Ali Idris, guru kita, dan seluruh dewan guru yang hadir di sini. Kita bersyukur dan dibersamai oleh para pemusik kita. Insya Allah ini menjadi berkah dan nikmat untuk kita semua. Perangkat pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara tadi diwakili oleh Pak Kasih dan Wakil Pak Camat. Terima kasih Pak. Seluruh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, pengurus masjid yang insya Allah selalu Allah berikan nikmat kehidupan dunia akhirat. Amin. Yang saya cintai, saya banggakan saudara filah saya semua yang ada di sini, baik yang suluk maupun tarekat. Terkhusus seluruh ibu-ibu, saya ucapkan selamat Hari Ibu. Besok 22 Desember adalah Hari Ibu, sebuah hal yang istimewa. Insya Allah para anak-anakmu adalah orang-orang yang insya Allah selalu akan taat kepada orang tua yang terutama ibunya, sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Bengkulu adalah tempat lahirnya ibu negara Republik Indonesia. Saya mohon izin, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya mohon izin agak merapat Pak. Agak merapat. Yang tidak merapat, ibu juga boleh maju, boleh Bu. Karena setelah ini kita akan mendengarkan arahan dan surat dari guru pembimbing kita. Boleh gak merapat lagi gak apa-apa, karena kita ini akan bersap-sap berjamaah untuk mengokohkan kekuatan lahir batin kita. Karena perjuangan ini masih panjang. Perjuangan ini butuh kekompakan dan kekuatan. Mari kita sama-sama merapatkan lagi. Izin Dewan Guru yang saya muliakan dan seluruh saudara sekalian, saya ini mewakili Ketua Umum. Ketua Umum kita yaitu Guru Edi berhalangan hadir. Saya diminta mewakili dia di sini sebagai Ketua Umum DPP Perkumpulan Pengajian Ilmu Tasawuf Tarekat Naksabandi Indonesia, asuhan silsilah ke-38 dari Rasulullah Syekh Muhammad As-Safandi. Ini kita mesti jelaskan karena agar jangan sampai timbul beda persepsi dan salah paham di publik. Buya kita adalah silsilah ke-38 dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ajaran ilmu tasawuf. Jadi kita ini adalah orang yang diwariskan. Ada orang Pekau dan ada orang Jawa di sini. Tapi kita diwariskan Guru Muhammad melalui silsilah kita, silsilah Tarekat Naksabandi dalam asuhan buya kita. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang kemarin telah hadir 5 November 2022 di Kota Mana. Kita telah menunaikan salah satu perintah buya kita, yaitu melaksanakan zikir akbar nasional. Zikir akbar nasional itu bukan acara seremonial, bukan acara kumpul-kumpul rame-ramean, bukan. Tapi itu adalah gerbang kebangkitan sesuai dengan perintah para silsilah, bahwa Tarekat Naksabandi mesti telah bangkit ke permukaan
karena negara kita sedang membutuhkan pertolongan kaum sufi hari ini. Sesuai dengan perintah para sisila yang diamanahkan kepada Buya kita melalui para Dewan Guru, 5 November telah kita dekretkan bersama Buya bahwa para sufi, para murid Tarekat Naksabandi siap mengemban sumpah dan amanah, yaitu menyelamatkan NKRI, menjaga persatuan Nusantara dan tegaknya ideologi Pancasila. Ini perlu tegas dan sampaikan. Terima kasih. Nanti bersampaikan dengan Pak Camat dan Pak Kapolsek, semua pemangku kebijakan. Selama ini simpang siur tentang informasi di publik. Ada yang menganggap tarekat itu ajaran yang tidak jelas, ajaran yang sesat. Yang lucunya yang ngomong itu nggak pernah sholat, gitu kan? Tidak paham sejarah tentang berdirinya Nusantara ini. Nusantara ini ditata, diramu oleh para sufi-sufi sesilah kita, mulai dari para wali songo dahulu, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, dan terus karena susu beliau sampailah kepada Bung Karno. Bung Karno dan Jenderal Sudirman adalah pengamal tarekat. Pendiri Muhammadiyah, guru kita Ahmad Dahlan adalah pengamal tarekat. Tegaknya hukum Tuhan adalah wujud nyata tegaknya hukum NKRI. Oleh karena itu kita sesuai perintah Dewan Guru, kita mesti menyusun organisasi, menyusun sebuah organisasi masyarakat bernama Perkumpulan Pengajian Ilmu Tasawuf Tarekat Naksabandi Indonesia. Di luar sana banyak ormas, ada LDI, ada Darut Tauhid, ada Hizbul Waton, ada NU, ada Muhammadiyah, dan ribuan lainnya. Di NU ada Jatman namanya, Jamaah Tarekat Kota Baro, yang bergabung dalam ormas NU. Yang di luar NU ada namanya Jatmi. Dan kita insya Allah sudah berdiri sendiri dengan sempurna. Berdiri sendiri dengan sempurna. Karena kita jelas diasuh oleh silsilah ke-38. Garis silsilahnya jelas. Sanadnya jelas. Bukan terputus. Jadi banyak di luar sana pun tarekat banyak. Tapi apakah jelas sanadnya? Belum tentu. Apakah jelas silsilahnya? Belum tentu. Insya Allah tarekat Naksabandi adalah yang sah mengajarkan ilmunya ilmu Muhammad. Yang kedua, kita bersyukur tarekat Naksabandi telah mulai menggema seluruh pelosok tanah air. Kita ini telah tersebar di 15 provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kemarin ketika zikir Akbar Nasional telah hadir perwakilan saudara-saudara kita dari seluruh tanah air di 15 provinsi Indonesia. Hari ini kita patut bersyukur kita dibimbing oleh para mursyid yang jumlahnya 253 orang. Ini mursyid terbanyak dibandingkan semua tarekat yang ada di Indonesia. Saudaraku, kita ini banyak dan besar. Data base kita, data murid pengajian kita itu 1 juta orang lebih yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Selama ini kita nyuruh-nyuruh, mendam-mendam di kampung-kampung, di rumah-rumah, mau majelis, ngumpet-ngumpet, takut dilihat Pak Polisi, takut dilihat Pak Camat. Karena memang dulu pesannya memang belum terbuka. Kita sempat terbuka zaman revolusi kemerdekaan, tempat terbuka. Semua pasukan jihad adalah kaum sufi ketika itu. Tapi pasca merdeka semuanya kembali ke kandang, menyerahkan negara ini kepada pengurus negara, pemerintah. Anak sufi kembali ke kampung masing-masing. Tapi hari ini perintah telah tiba kembali oleh Buya kita bahwa anak tarekat kaum sufi mesti muncul kembali. Kenapa? Karena negara kita sedang terancam. NKRI sedang terancam bubar, baik faktor dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hampir semua sumber daya alam kita dirampok
oleh orang asing yang tidak bertanggung jawab. Hampir semua tatanan republik ini diatur oleh orang yang mohon maaf tidak mengenal Tuhannya. Hampir semua urusan pasti fondasinya adalah uang. Mungkin Pak Kasih menyadari betul keadaan itu. Saya hampir setiap hari menerima laporan WA ibu-ibu yang kesusahan biaya sekolah anaknya, hampir tiap hari. Konflik masyarakat hampir tiap hari. Penggusuran kebun warga oleh perusahaan hampir tiap hari. Saya melihat satu faktornya adalah pemangku kebijakan negeri ini belum tertanamkan nilai tauhid, belum tertanamkan asma Allah dalam hatinya. Saya bersyukur sebagai murid kita diberikan bimbingan oleh para guru kita. Tugas kita hari ini bukan seperti kemarin. Kalau kemarin kita diperintahkan oleh guru, yaitu kita beramal, mengekalkan amal kita masing-masing, menyelamatkan anak istri keluarga terdekat. Sekarang sudah beda, sudah luas cakupannya, yaitu menyelamatkan Nusantara, menyelamatkan seluruh anak bangsa. Karena kita sudah diperintahkan oleh Buya untuk itu. Tugas kita bukan lagi mengurusi kampung halaman kita di desa-desa, tapi tugas kita adalah menyebarkan kebenaran ini ke seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Kita sedang bersiap-siap menyambut datangnya tamu-tamu asing ke Indonesia. Sesuai dengan apa yang disurahkan oleh Buya melalui para guru kita. Nanti akan tibanya dunia internasional, Eropa, Timur Tengah, Asia akan berbondong-bondong datang ke Indonesia mencari ajaran ilmu tasawuf, yaitu adalah tarekat Nasabandi. Hari ini mulai menggema di semua lini kehidupan, di pengajian-pengajian, di Facebook, di YouTube. Orang menceritakan soal Nur Muhammad, orang menceritakan soal tarekat, tapi mereka belum menemukan di mana muslim aslinya. Karena para muslimnya masih disimpan oleh Buya semua gitu. Tapi insya Allah sejak 5 November kita go publik, terbuka. Semua akan mudah mencari di mana para muslim tarekat Nasabandi. Kita bersyukur itu. Oleh karena itu saya menyampaikan pesan mewakili pengurus DPP. Kita punya organisasi yang tertata dengan rapi insya Allah. Ada Dewan Pimpinan Pusat yang akan mengurus secara nasional. Nanti akan terbentuk namanya Dewan Pimpinan Wilayah yang akan mengurus ke setiap provinsi. Ada nanti pengurus DPD namanya, setiap kabupaten kota. Dan ada pengurus sampai ke negeri zikir. Kenapa? Agar tertata rapi. Karena perjuangan ini mesti rapi. Perjuangan ini mesti kompak. Dan perjuangan ini satu kuncinya, yaitu satu komando. Jelas kita sudah mendapatkan SK dari menteri, sah dari negara kita. Kita pun meyakini ketasliman kita kepada Tuhan dengan wujud nyata taslim kepada dunia kita dan nyata kepada taslim kepada seluruh hidup kita. Kita pastilah mengatakan kita tetap dalam satu komando, yaitu komando Buya kita. Saudaraku, saya katakan sekali lagi pada malam hari ini, apakah semua saudara perilaku hari ini yang ada di Kota Bani ini satu komando? Komando. Yang satu komando jawab la ilaha illallah. Satu komando? La ilaha illallah. Apakah kita masih setia dengan Buya kita? Karena kita bukan setia pada jasadnya, tapi kita setia pada nur yang dilimpahkan Tuhan melalui setiap curahan Buya dan para dewan kita. Tujuannya jelas, menyelamatkan dunia akhirat dengan wujud nyata nanti timbulnya kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan, keamanan. Cita-cita tarekat Nasabandi ini sebenarnya kalau pemangku negara baca dengan baik, inilah cita-cita terbentuknya negara Indonesia dalam Undang-Undang 45 alinea keempat, yaitu mewujudkan negara yang aman, negara yang adil, makmur dan sejahtera.
Kenapa? Karena memang Undang-Undang 45 dan Pancasila itu yang merumuskan adalah para leluhur kita, para silsilah kita, para sufi yang memang murni hatinya menyampaikan itu untuk terbentuknya NKRI menyelamatkan kehidupan Nusantara. Saya sampaikan berulang kali di publik dan di pengajian kita bahwa nanti akan tiba saatnya Timur Tengah, Eropa datang ke Indonesia untuk belajar ilmu dan pengetahuan, belajar kebudayaan, belajar tentang teknologi energi terbarukan. Kenapa? Timur Tengah telah merasakan hari ini minyak mulai kering. Energi terbarukan hanya ada di Indonesia, di negeri Khatulistiwa, dari bahan nabati yang tidak ada di belahan dunia manapun. Eropa adalah penganut negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara, yang akan mencari puncaknya krisis moral, dan semua orang pasti merindukan yang namanya sejarah moral. Oleh karena itu, saya bermohon para saudara-saudara sekalian agar saya sampaikan kepada saudara kita yang lainnya yang mungkin selama ini mulai meninggalkan atau mungkin tersibukkan dengan kehidupan dunia. Ayo kembali lagi dalam proses perjuangan. Sampaikan dengan lembut, sampaikan dengan kesantunan kita. Insya Allah Tarekat Naksabandi sedang di permukaan. Kita mesti bersiap datangnya dunia ke Indonesia, terutama ke Bengkulu. Apa yang disiapkan? Memantaskan adab kita pada para silsilah melalui guru kita, meningkatkan mutu amalan kita. Yang ketiga apa? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Karena untuk menata republik ini, menata bangsa ini membutuhkan sumber daya manusia yang berkemampuan. Kenapa? Buya telah katakan bahwa kita bukan cuma menata hati kita, kita mesti menata masyarakat, menata tumbuh-tumbuhan, menata hewan, menata bumi, menata air, dan menata semua kehidupan. Karena ini adalah semuanya anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dewan Guru yang kami hormati dan muliakan, kami terus berharap bimbingan, doa dari seluruh Dewan Guru kepada kita semua, kepada pengurus organisasi Ormas Tarekat Naksabandi, kepada seluruh murid-murid, agar kita dikekalkan iman kita, dikekalkan ketawakalan kita dalam berjuang, dikekalkan dalam keistiqomahan kita dalam berjuang, menata hati kita dan menata kehidupan masyarakat kita. Saudaraku, itu saya sampaikan mewakili Ketua Umum kita, Guru Edi Rusman. Terakhir, saya sampaikan kabar gembira bahwa Buya telah memutuskan Dewan Guru kita Zikir Akbar Nasional tahun depan akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara, Jakarta. Artinya apa? Dari Bengkulu menuju nasional sudah di gerbang mata kita. Bengkulu sudah, 2023 di Jakarta, jantungnya Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Artinya apa? Kita nanti 2023 akan mengumpulkan kembali kaum sufi untuk menggetarkan tanah air di jantungnya Ibu Kota Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap peran serta seluruh saudara-saudara sekalian, saya berharap doanya, dan saya sangat berharap pengorbanannya. Karena nilai tertinggi kita adalah pengorbanan. Korbankan gagasan kita, ide kita, ilmu kita, korbankan tenaga kita, korbankan waktu kita, dan korbankanlah rezeki yang telah Allah kirimkan kepada kita untuk tegaknya ilmu tasawuf Tarekat Naksabandi. 2023 kita akan berkumpul, mengumpulkan seluruh para murid dari seluruh NKRI di Ibu Kota Negara Jakarta. Kalau kemarin kita telah berkumpul 15.000 orang, insya Allah ridhoi kita akan berkumpul 50.000 orang. Kita
akan menata negara ini dengan iman kita. Demikian, kepada para susila saya mohon maaf atas semua hilaf dan kesalahan. Dewan Guru yang kami muliakan, kami bermohon maaf dan mohon doa bimbingan seluruh saudara sekalian. Mari kita jangan kekompakan, berpikir positif. Berpikir positif. Jangan pernah memunculkan persepsi negatif dalam perjuangan ini. Karena pasti akan banyak yang menggoda kita untuk berpikir negatif. Jaga sangka untuk saling support dalam perjuangan ini. Karena kita pasti akan menghadapi tantangan yang berat. Tantangan, rintangan, baik dari luar maupun dari dalam hati kita. Kekompakan adalah kunci. Ketasliman adalah kuncinya agar terwujudnya impian luhur para susila kita, yaitu berdirinya Indonesia ini. Kita menjemput takdir peradaban Indonesia emas, Nusantara bangkit 2030, Indonesia berjaya 2032. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.